kelas Ilmu Negara C, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Saya Dia Safadila, Halda Alifia Zahra, Ilona Novira Altania, Muhammad Sopriyasar, Nabila Zahra Fadia, Gabriela Francisca Tanoni Harja. Emil Fauzan Adiatma. Selamat menyaksikan. Hai, pertama-tama aku bakal jelasin apa sih pengertian dari negara kekuasaan itu. Nah, secara teoritis, negara dapat ditinjau dari klasifikasi berdasarkan pemilik negara, yang artinya berdasarkan teori sesungguhnya negara adalah kepemilikan, atau yang biasa kita sebut adalah yang dimiliki. Dalam konsep negara kekuasaan, penguasa merupakan subjek yang dimiliki negara. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa negara kekuasaan adalah negara yang dimiliki oleh penguasa. Sehingga kedaulatan negara adalah inherent pada penguasa sebagai subjek eigenestate. Selanjutnya kita akan membahas sejarah dari konsep negara kekuasaan. Saya akan mengingatkannya lagi dari sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Penjabaran mengenai keterkaitan ini dapat mengambil referensi dari pemikiran Thomas Hobbes dan Ernst Haeckel mengenai negara menginspirasi realisme dalam hubungan internasional. Pemikiran ini cenderung mementingkan kepentingan negara sendiri. Pemikiran ini sesuai dengan praktik pemerintahan masa Orde Baru yang memiliki kecenderungan otoriter dan totaliter. Adapun fokus daripada pemikiran Hobbes adalah pentingnya pemerintahan yang kuat untuk mengatur masyarakat. Kemudian, Haeckel menyebutkan bahwa sebuah negara harus menjadi negara yang bijak dan stabil. Oleh karenanya, segala tindakan untuk melindungi negara dan mempertahankan kekuasaan dapat saja dibenarkan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dan juga contoh daripada negara kekuasaan. Yang pertama adalah sistem pemerintahannya. Berdasarkan konsep daripada negara kekuasaan, penguasa adalah subjek yang memiliki negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang cocok dengan konsep ini adalah sistem pemerintahan komunisme. Sistem pemerintahan komunisme sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana negara memiliki kekuasaan penuh atas segala sumber daya yang terkandung di dalam negara tersebut. Yang kedua adalah contohnya. Adapun negara yang menganut konsep negara kekuasaan ini salah satunya adalah Korea Utara, di mana negara tersebut memiliki penguasa tunggal, diktator yang memiliki kekuasaan penuh atas negaranya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai welfare state atau negara kesejahteraan. Menurut Profesor Cronenberg, konsep negara sejahtera berarti bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, tindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Bukan golongan tertentu saja, tetapi seluruh masyarakat. Sejarah konsep welfare state diperkenalkan pada abad 18 melalui gagasan Jeremy Bentham. Ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya, atau dalam bahasa Inggris disebut the greatest welfare of the greatest number of their citizens. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan aksi seperti membuat kebijakan dan program yang selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan rakyatnya sebanyak mungkin. Tujuan gagasan Jeremy Bentham untuk mewujudkan welfare state berkaitan langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi, dan pengembangan kebijakan sosial. Melalui pemikiran Jeremy Bentham tersebut, ia dikenal sebagai Bapak Kesejahteraan Negara atau the Father of Welfare State. Lalu, apa saja yang menjadikan suatu negara tersebut sejahtera? Unsur mengenai welfare state ini terdapat di dalam buku karya Richard Titmuss yang berjudul Essays on the Welfare State. Buku ini terdapat karya magnum opus yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraannya adalah a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people. Nah, berdasarkan pemikiran Richard Titmuss ini, unsur kesejahteraan dapat disarikan menjadi 3 hal yang esensial. Yang pertama, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, negara harus memberikan perlindungan sosial jika individu atau keluarga ada di dalam situasi krisis sosial seperti sakit, usia lanjut, dan kemiskinan. Yang ketiga, semua warga negara harus terjamin untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, sanitasi, dan air bersih tanpa memandang status dan jabatan sosial.
Nah, kesimpulannya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut kami, konsep negara yang saat ini Indonesia jalani adalah konsep negara kesejahteraan atau welfare state karena peran pemerintah sebagai pemimpin negara sangat dibutuhkan untuk membantu pemerataan kesejahteraan dari setiap kelas yang ada di dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah ada bukti bahwa ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU nomor 13 tahun 2011 yang dimana sebagai negara Indonesia, kesejahteraan dikaitkan dengan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam bidang pangan, kesehatan, pendidikan, dan rasa Ini aman. adalah contoh negara kesejahteraan. Esping Anderson membagi negara kesejahteraan ke dalam 3 bentuk. Dalam tipologinya, ketiga bentuk itu yakni pertama adalah residual welfare state, yaitu negara mendapatkan dorongan yang kuat dalam mengurus pelayanan publik. Contohnya adalah Australia dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah universalist welfare state, dengan cakupan jaminan sosial yang universal dan target yang luas, serta dekomodifikasi yang ekstensif dengan basis rezim kesejahteraan sosial demokrat. Contohnya adalah negara seperti Denmark dan Swedia. Yang ketiga adalah social insurance welfare state, dengan ciri jaminan sosial yang telah tersegmentasi dan peran keluarga yang kuat dalam kesejahteraan. Contohnya adalah Jerman dan Paris. Selanjutnya di Indonesia sendiri, pemerintah berusaha mewujudkan dan melaksanakan negara kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui yang pertama, sistem jaminan sosial sebagai backbone program kesejahteraan. Yang kedua, pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya perekonomian, khususnya kesehatan dan pendidikan, menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik tolak pembangunan, dan menyusun kekuatan perekonomian melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan dalam perekonomian. Yang ketiga, pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai hasil redistribusi produksi serta penguasaan produksi secara bersama-sama melalui koperasi. Yang keempat adalah reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif sebagai agent of development dan pengolahan SDA untuk keadilan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum berdasarkan hukum. Negara berdasarkan atas hukum atau the Rechtsstaat dan biasa disebut the rule of law mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum atau subject to the law. Konsep ini menganut paham bahwa tidak ada kekuasaan di atas hukum atau above to the law. Maka dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan baik negara yang berbentuk kerajaan atau republik, semua tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah konsep negara hukum. Pemikiran negara hukum sudah ada jauh sebelum terjadi revolusi di Inggris pada tahun 1668. Tetapi baru muncul kembali pada abad 17 dan mulai populer pada abad 19. Negara hukum pertama sekali dikemukakan oleh Plato, lalu kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Kemudian Plato, penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Dalam perkembangannya, negara hukum dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu negara polis, negara hukum liberal, negara hukum formal, dan negara hukum materi. Negara yang menerapkan konsep negara hukum adalah Jerman dan Perancis. Dilihat dari penjelasan mengenai pengertian konsep negara hukum, sistem pemerintahan yang pada umumnya diterapkan oleh konsep negara hukum ialah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang tidak hanya meletakkan jabatan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga sebagai pusat kekuasaan negara. Jadi, artinya di sistem pemerintahan presidensial ini, presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala eksekutif. Kedua jabatan ini merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif.